Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bagaimana menceritakan kembali isi dongeng yang telah kita dengar. Tapi sebelum itu, siapkan bukunya terlebih dahulu ya. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari apa itu dongeng dan fabel. Ada yang masih ingat tidak? Baik, di sini kakak akan ulas sedikit mengenai apa itu dongeng dan fabel. Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu jenis dongeng adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan. Jadi, tokoh utama di dalam cerita fabel adalah hewan atau binatang yang dapat berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti manusia. Selanjutnya anak-anak, di sini kakak punya video dongeng cerita tentang kancil dan buaya. Dengarkan baik-baik ya. Kisah Kancil dan Buaya. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aha, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu mencebur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu? Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh Kancil. Awas kau Kancil! Sementara itu, Kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Wah,
Ceritanya seru sekali ya anak-anak. Bagaimana? Sudah paham belum mengenai isi dongeng? Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan tidak bagaimana isi dongeng tersebut? Baik, silahkan Juki menjelaskan isi dongengnya. Wah, Juki pintar sekali ya menjelaskan isi dongengnya. Nah, selanjutnya kakak punya tugas untuk kalian. Setelah kalian menonton video dongeng tadi, ceritakan kembali dongeng tersebut dengan kalimat atau kata-kata sendiri ya. Ceritakan kembali isi dongeng dari awal hingga akhir. Kemudian, setelah kalian menonton, mendengarkan dan menceritakan isi dongeng tadi, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, mengapa kancil menyeberang ke sungai? Yang kedua, apa yang dilakukan kancil untuk membohongi buaya? Yang ketiga, bagaimana cara kancil menyeberangi sungai? Yang keempat, mengapa buaya marah pada kancil? Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan dulu ya. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.